Bapak Ibu sekalian, kalau melihat begitu banyak anak-anak yang boleh mendapatkan berkat di dalam Bible Camp Nasional pada tahun ini. Nah, kita mendoakan untuk NRITC yang akan diselenggarakan pada minggu ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada firman Tuhan. Untuk Bapak Ibu sekalian perlu menginformasikan juga bagi jemaat yang belum tahu bahwa kebaktian kita pada pagi ini juga akan disiarkan secara tunda pada jam 6 sore. Untuk Bapak Ibu yang belum tahu misalnya bisa disampaikan bahwa mereka bisa mengikuti pada jam 6 sore. Nah, kita akan masuk kepada firman Tuhan, kita akan meneruskan seri perumpamaan dan saya akan membahas pada hari ini yaitu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Mari sebelumnya kita masuk di dalam doa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur pada pagi ini kembali kami boleh berkumpul dan beribadah bersama-sama. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan akan penopangan dan pemeliharaan Tuhan. Dan terus melihat bagaimana Tuhan memanggil kami masuk di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan boleh berkarya di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan memimpin kami. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami keteguhan melalui firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk ibadah pada pagi ini. Dan menyerahkan juga untuk ibadah di berbagai-bagai tempat. Tuhan memimpin jemaat satu persatu di tengah-tengah melalui masa-masa kesulitan yang ada. Kami berdoa dan serahkan jam ke depan. Sertailah kiranya juga hamba-Mu di dalam segala keterbatasan. Juga kami yang mendengarkan. Biarlah Tuhan memberikan pengertian oleh Roh-Mu yang kudus yang membawa kami kepada kebenaran. Demi nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus berbicara mengenai perumpamaan, itu bukan bicara mengenai pengajaran moral atau etika semata-mata. Banyak orang yang melihat perumpamaan Yesus lalu menafsirkan itu sebagai pengajaran moral. Seperti anak yang hilang misalnya, dikatakan kalau anak yang tidak berbakti, maka seperti itulah nasibnya akan susah dan sebagainya. Tetapi sebenarnya Yesus bukan bicara itu sebagai hal yang paling utama, tetapi Yesus bicara tentang hal yang jauh lebih besar, yaitu tentang kerajaan Allah. Kita bisa melihat ini di dalam perumpamaan-perumpamaan yang Yesus ceritakan. Bapak Ibu sekalian, kita suka sekali dengan cerita-cerita perumpamaan dari kecil, dari sekolah minggu. Tetapi perumpamaan-perumpamaan yang Yesus ceritakan, Bapak Ibu akhirnya nanti bisa melihat secara keseluruhan bagaimana bangunan daripada pengajaran tentang kerajaan Allah diberikan Yesus melalui perumpamaan itu. Pertama-tama kita bisa melihat bagaimana Yesus menggambarkan tentang kerajaan itu melalui perumpamaan-perumpamaan seperti perumpamaan penabur, perumpamaan lalang di antara gandum, perumpamaan biji sesawi, kemudian ada ragi dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Lalu Yesus mengajarkan melalui perumpamaan tentang bagaimana hidup di dalam kerajaan tersebut. Tetapi sebelum saya masuk kepada perumpamaan pada hari ini, yaitu lalang di antara gandum, saya kira perlu memberikan penjelasan sedikit tentang kerajaan Allah. Karena jangan-jangan kita sering mendengarkan tentang kerajaan Allah, tetapi kita sendiri mungkin tidak memahami apa yang Yesus maksudkan dengan kerajaan Allah tersebut. Seperti apakah pengharapan tentang kerajaan Allah dan pengharapan akan Mesias pada zaman Yesus. Nah, kalau ada orang bertanya kepada kita, seperti apakah itu kerajaan Allah? Apakah jawaban kita? Kita seringkali mendengar firman Tuhan berkata tentang kerajaan Allah. Jikalau orang bertanya, apakah itu kerajaan Allah? Bagaimana kita jawab? Mungkin kita akan menjawab secara sederhana, oh kerajaan itu adalah satu wilayah yang diperintah oleh raja, yang ada rajanya. Dan raja itu bertahta berkuasa atas wilayah itu. Jadi kerajaan Allah adalah kerajaan di mana Allah bertahta, dan karena Allah pencipta, maka seluruh alam semesta ini tentu di bawah kekuasaan Allah. Maka kerajaan Allah adalah seluruh alam semesta ini, seluruh bumi ini, di mana-mana itu adalah kerajaan Allah. Nah, kita menjawab secara simpel seperti itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, waktu kita baca Alkitab tidak sesederhana itu. Kita berpikir dengan cara berpikir kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini. Satu wilayah ada rajanya. Rajanya berkuasa atas wilayah tersebut. Karena Allah mencipta, maka semuanya berada di bawah kekuasaan Allah, maka seluruhnya adalah kerajaan Allah. Tidak sesederhana itu waktu kita membaca Alkitab. Ketika Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya di padang gurun, apa yang dia serukan kepada pendengarnya? Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat.
Ketika Yesus juga datang, Yesus berseru hal yang sama. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, jikalau kerajaan Allah itu bicara tentang seluruh alam semesta yang diciptakan oleh Allah dan Allah bertahta di atasnya. Ya tentu Allah sebagai pencipta, Allah berkuasa atas seluruh ciptaannya. Tetapi ketika Alkitab berbicara tentang kerajaan Allah, apa yang dimaksudkan? Ada sesuatu yang lebih jauh daripada itu. Mengapa Yohanes Pembaptis dan Yesus harus berseru bahwa kerajaan Allah sudah dekat, sudah dekat? Kenapa tidak dikatakan kerajaan Allah meliputi semuanya, tetapi dikatakan sudah dekat? Maka jelas Yohanes Pembaptis dan Yesus sendiri bicara tentang sesuatu konsep yang lebih jauh tentang kerajaan Allah. Bicara sesuatu yang lebih jauh maknanya daripada mungkin yang kita pahami. Kerajaan apakah yang dimaksudkan itu oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus sendiri? Nah, Bapak Ibu sekalian, kerajaan yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus adalah kerajaan mesianik dari Allah. Apakah maksudnya? Kerajaan mesianik dari Allah. Nah, kerajaan Allah yang dimaksud di dalam Alkitab adalah sebuah kerajaan yang akan diperintah oleh Mesias yang diutus Allah, bukan raja-raja sebagaimana biasanya, tetapi akan diperintah oleh seorang Mesias yang diutus oleh Allah, yang bukan saja menebus umatnya, tetapi juga menjadi raja atas mereka. Maka ketika Yohanes Pembaptis bicara tentang betapa dekatnya kerajaan itu, dia sedang berbicara tentang kerajaan dari Sang Mesias yang dijanjikan itu. Tetapi kerajaan ini berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain yang pada umumnya dimengerti oleh orang-orang. Kerajaan ini berbeda. Maka ketika Pilatus mengadili Yesus, Pilatus bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau raja orang Yahudi? Engkaukah itu raja orang Yahudi?" Yesus jawab apa kepada Pilatus? Yesus menjawab kepada Pilatus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Pilatus tidak mengerti apa yang Yesus maksudkan. Bahkan murid-murid yang sudah mengikuti Yesus selama 3,5 tahun, seluruh inti pengajaran Yesus adalah bicara tentang kerajaan Allah. Tetapi bahkan murid-murid pun juga yang sudah mengikuti Yesus sekian lama, mereka belum mengerti sepenuhnya. Maka ketika Yesus yang sudah bangkit itu, yang sudah mengajar mereka 40 hari, Yesus akan naik ke surga. Murid-murid masih melontarkan pertanyaan terakhir mereka kepada Yesus. Murid-murid bertanya, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Saudara sekalian, ketika Yesus menjawab kepada Pilatus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Apakah yang Yesus maksudkan itu? Kerajaan yang sifatnya spiritual, kerajaan yang ada di dalam hati kita saja, di dalam hati orang-orang percaya, atau Yesus sedang bicara sesuatu yang lain? Ketika Yesus mengatakan kepada Pilatus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Tentu Pilatus itu heran. Karena di dalam konsep Pilatus, kerajaan itu adalah kerajaan seperti kerajaan Romawi. Tetapi Yesus mengatakan, "Bukan, kerajaanku bukan berasal dari dunia ini." Kalau begitu, apakah itu hanyalah kerajaan yang bersifat spiritual? Kerajaan yang hanya ada di dalam hati orang percaya, diimani oleh orang-orang yang percaya? Ataukah Yesus sedang bicara sesuatu kerajaan yang lain? Nah, Bapak Ibu sekalian, jikalau kita mempelajari Perjanjian Lama bicara tentang kerajaan Allah juga. Waktu kita belajar Perjanjian Lama membawa kita bukan kepada satu kerajaan yang muncul hanya di hati daripada umatnya saja. Perjanjian Lama bukan membawa kita kepada kerajaan yang hanya di dalam benak, di dalam hati daripada orang-orang yang percaya, tetapi kerajaan yang akan benar-benar hadir di tengah dunia ini, kerajaan yang akan hadir di muka bumi ini, sebuah kerajaan yang akan diperintah oleh Mesias yang diurapi itu, yang mengalirkan berkat dan anugerahnya bagi setiap orang yang hidup di bawah pemerintahannya.
Apakah itu kerajaan yang baru nanti itu akan terwujud? Apakah itu kerajaan yang nanti baru tiba? Tidak, tetapi ketika Yohanes Pembaptis dia mengatakan kerajaan itu sudah dekat, sang raja itu sudah datang, yaitu Yesus. Maka apakah kerajaan itu baru nanti kemudian akan terwujud? Tidak, Bapak Ibu sekalian, karena sekarang juga Yesus adalah raja, bukan nanti. Sekarang juga Yesus adalah raja. Di dalam Matius pasal 28 ayat 18, ketika Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya, Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Maka bukan nanti, tetapi sekarang telah diberikan kepada Yesus. Karena itu Yesus mengutus orang-orang percaya sebagai saksi ke seluruh dunia. Tetapi kerajaan itu adalah satu kerajaan yang unik karena dikatakan bersifat already but not yet. Kerajaan yang sudah tetapi belum. Apa maksudnya? Sudah tetapi belum. Ini adalah satu istilah yang menarik sekali, Bapak Ibu sekalian. Kerajaan Allah itu sudah datang tetapi belum mencapai kepenuhannya. Kita sudah ada di dalam kerajaan itu? Sudah. Kita sudah berada di dalam kerajaan itu, tetapi kita belum melihat kemuliaannya secara penuh. Maka Bapak Ibu sekalian, seperti seorang anak yang mewarisi kepemilikan daripada orang tuanya. Dia masih kecil, dia sudah terima warisan. Tetapi apakah dia sudah memiliki sepenuhnya? Belum. Karena umurnya belum cukup sehingga dia harus menunggu. Maka apakah dia sudah memiliki? Sudah secara hukum. Tetapi kegenapannya masih menunggu ketika umurnya sudah siap, sudah cukup. Maka already but not yet. Di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kita berdoa. Tadi kita berdoa Bapa kami. Yesus mengajarkan kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini adalah doa bahwa satu hari nanti Allah akan membawa kepenuhan daripada kerajaannya ke bumi ini dan memerintah di atas bumi ini. Maka kita adalah orang-orang yang sudah berada di dalam kerajaan itu. Tetapi kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Karena kita merindukan kegenapan kemuliaan yang sepenuhnya daripada kerajaan Allah itu datang ke bumi ini dan memerintah di atas bumi ini. Maka satu hari nanti, Bapak Ibu sekalian, Allah akan berkuasa, Kristus akan berkuasa dan memerintah di sini. Maka bukan di sana, bukan satu tempat yang tidak ada sesuatu wujud apapun juga. Tetapi satu hari nanti, Kristus akan berkuasa dan dia akan memerintah di sini. Dan sebagai orang-orang percaya, kita akan memerintah bersama-sama dengan dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita adalah warga negara. Warga negara, ada warga negara di bumi ini. Tetapi kita juga adalah warga negara kerajaan sorga, Bapak Ibu sekalian. Satu hari nanti ketika Yesus datang kedua kali, dia akan memerintah di bumi ini. Dan kita orang-orang percaya juga akan memerintah bersama-sama dengan dia. Maka ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Kita juga berdoa agar kerajaannya beserta hukum-hukumnya bertahta di dalam hidup kita. Waktu kita berdoa, datanglah kerajaanmu, kita mengimani. Dan kita berdoa juga, biarlah kerajaan itu, biarlah apa yang menjadi aturan di dalam kerajaan itu juga berlaku di dalam kehidupan setiap orang percaya. Bapak Ibu sekalian, saat ini kerajaannya adalah kerajaan yang belum kelihatan secara fisik. Tidak kelihatan, tetapi John Calvin mengatakan adalah tugas daripada gereja menjadikan kerajaan yang tidak kelihatan itu menjadi nyata di dunia ini. Tugas setiap orang percaya bukan menjadi mata-mata yang tidak kelihatan wujudnya sama sekali. Ada orang yang seumur hidup jadi orang Kristen mata-mata, artinya tidak diketahui bahwa dia adalah orang Kristen. Tidak, John Calvin mengatakan bahwa tugas gereja untuk menghadirkan, menyatakan kerajaan yang tidak kelihatan itu menjadi nyata. Dengan cara apa? Dengan orang-orang percaya itu menjadi saksi. Yesus mengutus murid-muridnya,
pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah segala bangsa itu muridku. Maka dengan cara apa? Orang-orang percaya menyatakan kerajaan itu ada di dunia ini, yaitu mereka hidup sebagai saksi. Mereka menyaksikan kerajaan itu kepada dunia ini dan menyatakan Kristus sebagai Raja. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi panggilan bagi kita. Waktu kita hidup di tengah dunia ini, apakah orang melihat Kristus sebagai Raja di dalam kehidupan, di dalam panggilan kita? Apakah orang sudah merasakan kerajaan itu hadir? Apakah kita sudah menjadi saksi? Ataukah kita seumur hidup tidak pernah menjadi saksi, tidak pernah membawa orang memuliakan Tuhan oleh karena panggilan kita di tengah-tengah dunia sebagai warga kerajaan Allah? Saudara sekalian, konsep ini adalah konsep kerajaan Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab, tetapi itu bukan konsep kerajaan Allah yang dimengerti oleh orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Maka tidak heran kita membaca mereka sering bentur. Orang-orang Yahudi terutama pemimpin-pemimpin agama, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, mereka sering sekali berbenturan dengan Yesus. Misalnya kita bahas pada minggu lalu, Matius pasal 12 yang mencatat bagaimana mereka bentur dengan keras, menentang dengan keras Yesus, sehingga Yesus di dalam Matius 13 memberikan pengajaran di dalam perumpamaan. Maka kita perlu tahu kenapa mereka sulit menerima pengajaran Yesus. Mengapa ketika Yesus mengajar tentang kerajaan Allah, mereka sulit sekali menerima itu. Mari kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, kita mundur kepada satu masa yaitu satu masa yang diwakili oleh lembaran kosong di dalam Alkitab kita. Bapak Ibu sekalian, jikalau kita membaca Alkitab, seringkali kita tidak sadari ada satu lembaran kosong di antara kitab terakhir Perjanjian Lama dengan kitab pertama di dalam Perjanjian Baru. Dari Maliaki sampai kepada Matius ada satu lembaran kosong Bapak Ibu sekalian. Tetapi lembaran kosong itu mewakili satu masa yang panjang sekali. Masa yang penuh dengan pergumulan berat, dengan kesusahan yang dialami oleh orang-orang Israel. Itu adalah masa intertestamental, masa antara Perjanjian Lama menuju kepada Perjanjian Baru. Pada masa itu, masa kekuasaan Persia setelah Babel. Orang-orang Israel dibuang ke Babel, setelah itu Persia berkuasa. Pada masa itu, orang Israel mereka bergumul tentang apa? Mereka bergumul dengan hal kesetiaan kepada Taurat. Mereka punya Taurat, mereka punya aturan-aturan, punya hukum. Tetapi mereka sulit bagaimana harus mempertahankan kesetiaan kepada Taurat itu. Dan bagaimana mereka mempertahankan identitas Yahudi mereka di tengah-tengah pemerintahan pagan yang menyembah berhala. Apalagi Bapak Ibu sekalian, mereka tidak ada lagi kerajaan Israel seperti yang ada sebelum pembuangan itu. Ini menjadi kesulitan mereka pada masa di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tersebut. Dan kemudian masalah itu menjadi bertambah rumit ketika Alexander Agung. Alexander Agung, raja Yunani itu, melakukan ekspansi kerajaannya ke seluruh dunia. Alexander Agung itu seorang raja yang sangat cerdas, seorang raja dengan pemikiran yang sangat dalam. Dia bukan hanya pikir bagaimana menaklukkan secara militer, dia adalah penguasa yang mendirikan kerajaannya secara politis, tetapi juga Alexander Agung adalah seorang yang sangat berambisi untuk membawa pengaruh budaya Yunani itu atau Helenistik itu ke seluruh wilayah yang dia kuasai. Maka dia bukan saja menaklukkan secara militer, dia adalah seorang ahli militer, tetapi dia juga adalah seorang yang mau mempengaruhi secara budaya seluruh wilayah yang dia kuasai. Dan ingat, menaklukkan bukan selalu dengan militer, tetapi juga bisa dengan budaya. Selain hard power, orang bisa menggunakan kekuatan kekerasan, tetapi juga bisa menggunakan pengaruh yang merubah seluruh cara hidup daripada orang-orang di wilayah itu. Maka Alexander Agung mau seluruh dunia itu dipengaruhi oleh budaya Yunani, dipengaruhi cara berpikir Yunani, dipengaruhi filsafat Yunani. Maka dia berusaha supaya hal itu meresap di dalam seluruh kehidupan daripada masyarakat di wilayah yang menjadi kekuasaan dia.
Maka kita ingat ini adalah selalu cara yang dipakai oleh negara-negara superpower. Bagaimana mereka mempengaruhi orang lain. Atau negara-negara yang mencoba menanamkan prinsip mereka kepada orang lain. Kita ingat bagaimana Amerika sangat-sangat berhasil di dalam menanamkan budaya mereka. Sehingga orang-orang di negara-negara yang biasanya makan sambal, kemudian suka dengan makan makanan fast food, ada KFC, ada McD dan sebagainya. Orang-orang menjadi sangat bangga kalau boleh menggunakan produk-produk Amerika. Lalu film-film Amerika, film-film Hollywood itu masuk sampai ke desa-desa, ke pedalaman-pedalaman. Saya waktu dulu kuliah kerja nyata, sampai ke pedalaman yang listrik harus pakai generator. Kemudian kami mahasiswa, kami bikin layar tancap, ditanya kepada penduduk di situ, mau nonton film apa? Mereka cuma jawab satu, Rambo gitu ya. Pokoknya yang seru-seru, yang banyak tembak-tembaknya. Film-film Hollywood itu mereka sangat suka. Maka itu menunjukkan Amerika berhasil untuk menancapkan pengaruh budayanya sampai kepada wilayah di pedalaman Indonesia sekalipun juga. Lalu kita melihat beberapa waktu lalu, Korea pun juga berhasil dengan budaya K-pop-nya masuk kepada seluruh lapisan masyarakat di banyak wilayah, banyak negara, dan membuat orang kemudian berpikir dengan cara hidup daripada orang-orang Korea. Maka Bapak Ibu sekalian, pengaruh daripada Helenistik itu membuat orang-orang Yahudi sulit mempertahankan identitas mereka. Dan pada masa Alexander Agung sebenarnya mereka dipengaruhi secara budaya, tapi Alexander adalah seorang raja yang masih cukup toleran terhadap orang-orang di dalam wilayah kekuasaan dia. Tetapi setelah Alexander Agung mati, kerajaannya terpecah. Tidak berapa lama setelah itu ada seorang raja dari dinasti yang lain yang bernama Antiochus Epiphanes. Ini adalah raja yang begitu jahatnya. Raja yang ketika memerintah maka dia melakukan sesuatu hal yang menyesakkan bagi orang-orang Yahudi. Waktu Antiochus Epiphanes itu memerintah, dia sendiri menghadapi dua masalah besar. Yang pertama, yaitu pemerintah Romawi waktu itu adalah kerajaan yang sangat kuat. Dan pemerintah Romawi menuntut upeti bagi penyelenggaraan kerajaannya itu. Maka Antiochus harus menyetor dana kepada pemerintah Romawi. Sehingga dia mulai merampok daripada kuil-kuil ibadah termasuk bait Allah di Yerusalem itu. Dan masalah lain yang muncul adalah kerajaannya itu kurang kuat karena ada blok-blok yang terjadi. Karena di dalam wilayah itu ada perbedaan budaya, maka dia berpikir harus budaya seragam supaya kerajaannya kuat. Maka budaya-budaya yang berbeda itu ditekan supaya mereka menjadi satu budaya. Dan dia memakai budaya Yunani Helenistik itu untuk memaksakan seluruh wilayah menjadi seragam. Maka Israel pun juga dipaksa untuk masuk ke dalam program penyeragaman. Dijadikan satu pikiran, satu budaya. Dan apa yang pernah dilakukan oleh Antiochus Epiphanes itu adalah dia pernah melakukan sesuatu yang sangat-sangat keji bagi orang Yahudi. Pada tanggal 25 Desember yang kemudian hari dikenal tanggalnya itu adalah hari Natal. Tanggal 25 Desember itu tahun 167 sebelum Masehi, dia masuk ke dalam bait Allah. Lalu di situ dia mengumumkan bahwa Zeus, dewa Yunani itu adalah Allah bagi orang Israel. Lalu dia menegakkan patung Zeus di tempat itu. Dan kemudian di altar persembahan korban yang sangat sakral bagi orang Yahudi. Di situ Antiochus Epiphanes menyembeli binatang yang sangat haram, binatang yang sangat najis bagi orang Israel, yaitu babi. Dipotong di tempat itu dan darahnya dialirkan. Maka kita bisa membayangkan kemarahan, kita bisa membayangkan perasaan daripada orang-orang Israel. Mereka begitu marah dan mereka tidak tahan, maka timbullah pemberontakan. Akhirnya satu keluarga memimpin pemberontakan dari orang-orang Israel dan mereka mengalahkan kerajaan itu. Dipimpin oleh orang yang namanya Yudas Makabeus. Lalu 3 tahun kemudian, tepat di tanggal 25 Desember 164 sebelum Masehi, Yudas Makabeus di dalam arak-arakan kemenangan, dia masuk ke kota Yerusalem disambut oleh orang-orang yang berseru, Hosana, Hosana. Dia masuk ke kota Yerusalem, lalu dia pergi ke bait suci untuk
menyucikan kembali bait suci. Dia menyingkirkan segala patung-patung daripada penyembahan berhala, menyingkirkan apa yang mencemari bait suci. Ini mengingatkan kita kemudian apa yang Yesus kerjakan waktu dia sebelum disalibkan. Dia masuk ke bait suci dengan mengendarai keledai dan disambut oleh orang-orang Yerusalem. Hosana, Hosana. Dan Yesus pergi ke bait suci untuk membersihkan bait suci. Saudara sekalian, akhirnya dinasti tersebut memerintah. Orang-orang Israel mengira bahwa inilah mungkin kerajaan itu. Tetapi ternyata tidak bertahan lama. Hanya bertahan sekitar 70-80 tahun. Dan mereka sendiri menjadi orang-orang yang kompromi dengan kekuatan asing yang ada di Yerusalem dan yang ada di Israel. Maka di antara orang Israel sendiri banyak sekali perbedaan-perbedaan pandangan. Banyak sekali kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, kita akan mendapati ada orang-orang yang namanya Farisi, ada orang-orang yang namanya Saduki, dan juga ada orang-orang Zelot. Di antara murid Yesus ada orang Zelot. Ini orang-orang yang berbeda-beda pandangan mereka. Kalau orang Farisi itu, mereka menetapkan ada satu pagar yang membatasi orang Israel supaya mereka menjalankan Taurat dengan ketat. Maka mereka bikin aturan-aturan yang melampaui aturan yang Tuhan berikan. Maka Bapak Ibu sekalian, mereka memberikan beban yang lebih daripada seharusnya. Pada hari Sabat, orang Israel tidak boleh berjalan sekian langkah lebih jauh daripada yang ditetapkan. Orang Israel tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan hal-hal yang seakan-akan membuat mereka melanggar hari Sabat. Maka kita lihat di dalam Matius 12 sebelumnya, bagaimana mereka berseteru dengan Yesus. Karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Karena murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat. Dan itu membuat mereka begitu marah kepada Yesus. Lalu kemudian ada orang-orang yang namanya orang Saduki. Orang Saduki itu berbeda Bapak Ibu sekalian. Karena mereka adalah orang-orang yang lebih kompromi. Mereka tidak masalah bekerja sama dengan penjajah. Tidak masalah bekerja sama dengan Romawi sepanjang hidup mereka baik-baik saja. Dan orang Israel ada kesempatan, ada wilayah di mana mereka boleh menjalankan ibadah mereka. Mereka boleh menjalankan Taurat mereka, budaya mereka. Lalu Bapak Ibu sekalian, orang-orang Zelot sebaliknya adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk mendapatkan kemerdekaan mereka. Maka saudara lihat murid-murid Yesus banyak orang Zelot. Orang Zelot yang mereka bertekad kalau perlu kita pakai kekerasan untuk mengusir penjajah. Jadi sangat sulit. Waktu Yesus mengajar kerajaan Allah, muridnya ada orang-orang Zelot. Kemudian dia pendengarnya ada orang-orang Farisi, ada orang-orang Saduki. Banyak orang-orang yang berbeda pandangan tentang kerajaan itu. Berbeda pandangan tentang seperti apa Mesias itu. Bagaimana Mesias itu datang. Bagaimana Mesias itu akan berkuasa dan sebagainya. Dan masalah menjadi lebih besar lagi setelah masa daripada dinasti yang dipimpin oleh keluarga Makabeus itu. Masalah menjadi lebih besar ketika Romawi masuk dan mengambil alih Yerusalem. Karena apa? Karena Romawi adalah sebuah pemerintahan yang sangat kejam dan sangat brutal Bapak Ibu sekalian. Romawi itu sangat opresif, menekan habis-habisan. Dengan menggunakan kekerasan, dengan menggunakan militer, maka orang-orang Israel diinjak-injak oleh orang Romawi. Maka di situ mereka hati mereka menjadi penuh dengan kebencian. Dan kebencian itu mendidih seperti air yang mendidih. Di dalam hati mereka penuh dengan kebencian terhadap kekuatan asing seperti Romawi yang masuk itu. Maka tekanan yang hebat ini Bapak Ibu sekalian tahu, tekanan yang begitu hebat ini membuat harapan mereka sangat besar akan datangnya seorang Mesias yang akan menghadirkan kerajaan Allah, bukan seperti yang tadi saya bahas. Kerajaan Allah yang setelah kita mempelajari Alkitab, kita menemukan kerajaan Allah yang dinyatakan oleh Yesus seperti itu. Tetapi bagi mereka tidak. Di tengah segala kebencian itu, harapan mereka sangat besar. Mereka mengharapkan kerajaan Allah segera datang. Harapan yang sudah lama itu makin menjadi-jadi seperti kuali yang sudah mendidih. Maka mereka mulai mereka-reka siapakah Mesias itu. Maka kemudian muncul banyak pemberontakan-pemberontakan dari orang-orang yang mengaku diri sebagai Mesias. Tetapi akhirnya terbukti
adalah Mesias yang palsu. Sehingga harapan muncul padam, harapan muncul padam, harapan muncul padam. Tetapi itu tidak membuat mereka kehilangan pengharapan mereka. Dan mereka terus akhirnya menjadi gelisah. Kapankah Mesias yang sejati itu datang? Kapankah Allah menghadirkan kerajaannya sebagaimana yang Dia janjikan? Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Allah sudah menjanjikan, tetapi kapankah janji Mesias itu tergenapi? Maka terus muncul bermacam-macam isu di kalangan orang-orang Yahudi pada masa-masa itu. Seperti apakah sosok Mesias itu? Bagaimana Dia datangnya? Dan bagaimana Dia akan membebaskan mereka? Maka saudara tidak heran kalau membaca Alkitab, mereka sering, bahkan ketika ada yang mengatakan Yesus ini adalah Mesias, yang lain mengatakan bukan, Mesias itu tidak pernah datang dari kota seperti itu. Nah, banyak sekali perdebatan-perdebatan di antara di antara mereka tentang seperti apa Mesias yang akan datang itu. Dan mereka percaya bahwa sampai Mesias itu datang, dan supaya Mesias itu lekas datang, hal yang penting mereka harus lakukan adalah menjaga kekudusan mereka, menjaga cara hidup mereka seturut dengan Taurat. Mereka menyadari dulu mereka dibuang karena mereka tidak taat kepada hukum Tuhan. Maka sekarang mereka mau taat, tetapi taatnya kebablasan. Supaya apa? Supaya Mesias lekas datang. Maka mereka dua hal yang sangat penting yang harus mereka kerjakan adalah mereka harus siap untuk berperang bersama dengan Mesias, siap untuk melakukan kekerasan, violence, dan yang kedua mereka harus hidup di dalam separasi atau pemisahan dari bangsa-bangsa yang mereka anggap kafir. Maka kita tahu betapa marahnya mereka ketika lihat Yesus makan bersama dengan orang berdosa, ketika melihat Yesus bergaul dengan orang-orang yang mereka anggap kafir, karena Mesias pasti tidak akan melakukan itu menurut mereka. Maka pemisahan diri dengan bangsa-bangsa yang dianggap kafir, dianggap penyembah berhala, itu hal yang sangat penting. Bagi mereka, bangsa-bangsa kafir itu, Gentiles itu, tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Dan kerajaan yang akan datang itu tidak memberikan ruang bagi orang-orang seperti itu. Maka kita tahu ketika Yesus berkhotbah tentang bagaimana pada zaman Elia, banyak janda di Israel, tetapi yang ditolong oleh Allah adalah janda di Sarfat, itu orang asing, Gentiles. Lalu pada zaman Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi yang mendapatkan berkat kesembuhan itu adalah Naaman, itu Gentiles. Bagi mereka ketika Yesus mengatakan seperti itu, seakan-akan Yesus mau mengatakan bahwa Mesias datang bagi orang-orang seperti itu. Bagi mereka itu hal yang tidak bisa diterima, maka mereka marah, mereka membawa Yesus dan mau membuang Yesus dari tebing. Mereka marah, Bapak Ibu sekalian. Bagi mereka tidak ada ruang di dalam kerajaan yang akan datang, itu kerajaan Allah, bagi orang-orang seperti itu. Padahal itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi. Itu nabi-nabi mendorong Israel untuk mereka menjadi berkat justru bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi bagi mereka, orang-orang yang dianggap kafir, orang-orang yang dianggap tidak menjalankan Taurat, tidak menjalankan hukum, tempatnya hanya akan berada di neraka saja. Maka saudara tidak heran ya, ketika Yesus khotbah tentang orang kaya dan Lazarus itu mereka sangat terkejut. Bagi mereka orang-orang demikian tempatnya hanya ada di neraka saja dan tidak ada penebusan bagi mereka. Maka saudara bisa merasakan kebencian yang meresap di dalam hati daripada orang-orang Yahudi. Dan mereka menunggu-nunggu hari pembalasan Tuhan itu. Mereka menunggu hari pembalasan Tuhan. Khususnya terhadap Romawi yang begitu kejam, begitu brutal. Romawi itu kejamnya luar biasa kepada mereka. Dan mereka sudah merasakan seperti tercekik berhadapan dengan orang-orang Romawi. Maka saudara, waktu Yesus datang dan Yesus menunjukkan tanda-tanda Mesias itu, pengharapan yang besar sekali mereka sematkan kepada Yesus. Mereka menaruh pengharapan mereka kepada Yesus Kristus sebagai Sang Mesias itu. Maka saudara bayangkan dengan seluruh latar belakang seperti itu, dengan seluruh perasaan sesak seperti itu, dengan pengharapan yang begitu besar di dalam hati mereka, saudara bisa bayangkan
apa yang ada di dalam pikiran mereka waktu Yesus mengajar tentang kerajaan Allah. Mereka mau kerajaan Allah itu yang Yesus ceritakan adalah sebuah kerajaan yang sudah lama mereka impikan, mereka nantikan. Maka waktu Yesus datang, Yesus memproklamirkan kerajaan itu, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara tidak mendapati Yesus mengajar lagi definisi kerajaan Allah itu apa. Hai pendengar, kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang begini. Ciri kerajaan Allah itu A, B, C dan seterusnya. Yesus tidak lagi perlu mengajarkan itu karena orang-orang Yahudi sudah tahu tentang kerajaan itu. Orang-orang Yahudi sudah ada sense mengenai kerajaan Allah itu. Hanya saja mereka menangkap dan mengartikannya secara keliru. Maka yang Yesus lakukan apa? Yang Yesus lakukan adalah Yesus menantang pengertian mereka tentang kerajaan itu. Ini hal yang sangat tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Yesus seorang diri menantang seluruh pemahaman kerajaan Allah yang sudah keliru mendarah daging di dalam pikiran daripada orang-orang Israel. Saudara sekalian, kalau pada hari ini kita menjadi orang Kristen di tengah-tengah zaman yang berbeda arus itu dan kita merasa sulit. Saudara bayangkan pada zaman Yesus, bagaimana Yesus seorang diri berhadapan dengan satu bangsa, bukan bangsa yang biasa yang bisa diajak berdiskusi dengan baik. Ini adalah bangsa yang keras kepalanya luar biasa, bangsa yang begitu mudah untuk mereka marah kepada sesuatu yang mereka anggap berbeda sedikit daripada mereka. Maka yang Yesus lakukan itu hal yang tidak mudah. Yesus sedang menyatakan kerajaan itu di tengah-tengah bangsa yang seperti itu. Yesus menantang pengertian mereka tentang kerajaan Allah. Yesus membalikkan pengertian mereka. Dan Yesus mau membawa mereka kembali menjadi umat yang apa? Umat yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tadi kita lihat ya. Mereka mau supaya Mesias datang, mereka harus memisahkan diri daripada bangsa lain. Mereka harus eksklusif. Mereka harus separasi daripada bangsa-bangsa Gentiles itu. Maka mereka tidak mau bergaul. Mereka menutup diri. Bahkan terhadap orang Samaria, mereka sangat menutup diri. Saudara bayangkan. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus mau mereka menjadi umat yang sebagaimana seharusnya. Waktu Allah memanggil Abraham, waktu Allah mengikat janji dengan Abraham, Allah mau supaya Abraham dan keturunannya menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa yang lain. Mereka terpanggil bukan separasi, bukan memisahkan diri daripada dunia luar, bangsa lain, tetapi Allah mau mereka menjadi berkat bagi bangsa lain. Dan itu yang diserukan oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Tetapi mereka pada zaman itu tidak. Maka Yesus mau mereka kembali menjadi berkat. Sehingga tidak heran Bapak Ibu sekalian, Yesus bangkit, Yesus mengingatkan lagi kepada murid-muridnya. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah. Pergi, bukan berdiam, bukan memisahkan diri. Pergi, jadikan segala bangsa itu muridku. Ajar mereka melakukan apa yang ku ajarkan kepadamu. Saudara sekalian, inilah yang Yesus mau. Tetapi apakah murid langsung mengerti? Sulit. Karena mereka sudah dididik sekian lama di dalam pengertian-pengertian seperti itu. Maka Petrus waktu disuruh pergi ke rumah Kornelius itu sulit sekali bagi Petrus. Tidak mungkin. Tuhan membentangkan kain dengan makanan-makanan, dengan binatang-binatang yang haram. Petrus berkata, tidak, aku tidak pernah akan menyentuh itu. Betapa sulitnya bahkan bagi murid Yesus untuk melihat bagaimana mereka harus menjadi berkat bagi bangsa lain. Jadi saudara sekalian, kalau ditanya apa inti pengajaran Yesus, terutama perumpamaan-perumpamaannya, intinya adalah kerajaan Allah yang sesungguhnya. Kerajaan Allah yang sesungguhnya bukan yang dipahami oleh orang-orang Israel pada zaman itu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada perumpamaan itu. Minggu lalu kita bahas tentang perumpamaan penabur. Pada hari itu di Matius pasal 13 dibuka dengan pada hari itu, kita sudah bahas apa yang terjadi pada hari itu di Matius 12. Dan di Matius 13 Yesus pada hari itu menceritakan satu rangkaian perumpamaan. Setelah perumpamaan penabur, sekarang kita menemui perumpamaan tentang lalang di antara gandum.
Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Mari kita baca Bapak Ibu sekalian bergantian perumpamaan ini. Saya baca ayat 24, lalu Bapak Ibu sekalian dan juga Singar bisa bantu baca ayat yang ganjil. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ayat 24, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah perumpamaan yang Yesus ceritakan setelah perumpamaan tentang seorang penabur. Sebelumnya di dalam Matius 13 tentang seorang penabur, Yesus berkata, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Nah, sekarang benih itu sudah mulai bertumbuh, tetapi perumpamaan kedua berkata, selain penaburan benih yang baik, tentu penabur di ladangnya itu tidak akan menabur benih yang jelek, tidak akan menabur benih yang merusak, dia menabur benih yang baik. Selain penaburan benih yang baik, ternyata seorang musuh datang diam-diam menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Dia datang diam-diam tentu karena ini perbuatan yang jahat. Orang tidak melakukan hal yang jahat di tempat terbuka secara terang-terangan. Dia akan melakukannya diam-diam. Ada benih yang baik, dia menaburkan benih yang rusak. Orang yang menaburkan yang baik itu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Saudara, pekerjaan membangun itu sulit sekali, tapi pekerjaan merusak itu gampang sekali. Orang bangun setengah mati, yang merusak gampang ya. Kalau kita lihat demo-demo, ketika orang sudah membangun satu gedung yang baik, tapi orang yang merusak gampang sekali. Lempar batu, kaca pecah, merusak, membakar gampang sekali. Nah, perumpamaan ini berkata, pemilik ladang itu sudah menabur, bersusah payah, berjerih lelah menabur benih yang baik. Tetapi musuh itu datang diam-diam, melempar sembarangan benih lalang di antara gandum itu. Lalu keduanya ternyata tumbuh. Tanah itu subur, keduanya tumbuh bersama-sama. Lalu hamba-hamba Tuhan itu datang kepada tuannya dan berkata, Tuan, apakah Tuan mau supaya kami mencabut lalang itu? Tetapi Tuhan itu berkata, jangan. Sebab waktu kamu cabut lalang itu, gandum juga bisa ikut tercabut. Tuannya itu bilang jangan. Sebelum panen tiba, mereka tidak bisa dicabut. Karena di dalam tanah, akarnya itu saling mengikat. Akarnya itu saling menjalin di dalam tanah. Maka Tuhan berkata, biarkan kedua benih tersebut bertumbuh bersama sampai tiba waktunya. Nanti pada saat penuaian barulah mereka dipisahkan. Yesus menceritakan itu, tetapi again orang-orang yang mendengarkan mereka tidak ambil pusing. Tetapi murid-murid bertanya kepada Yesus, apakah maksud daripada perumpamaan itu? Nah, di sini saudara sekalian ada macam-macam tafsiran. Ada yang bilang, oh ini perumpamaan Yesus bicara tentang gereja. Bahwa di dalam gereja pasti selalu ada orang bermasalah. Pasti selalu ada orang berdosa seperti lalang. Nah, ini mungkin orang yang sudah kepahitan dengan gereja. Lihat gereja banyak masalah. Lihat jemaat, oh banyak yang bikin susah. Maka dia mengatakan, oh dalam gereja. Ini bicara gereja, dalam gereja ada orang berdosa seperti lalang.
Jadi kalau jemaat bermasalah itu hal yang wajar. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, bukan saja gereja ada orang berdosa, tetapi memang gereja adalah kumpulan orang berdosa. Jadi kita seringkali mengatakan, kalau kita mengartikan perumpamaan ini bicara tentang gereja, dalam gereja itu ada orang berdosa, maka kita sudah terbawa kepada pikiran ada orang yang benar, ada orang yang berdosa. Tetapi sebenarnya gereja itu bukan saja ada orang berdosa, tetapi gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa. Gereja itu organisasi yang unik Bapak Ibu sekalian. Kalau persatuan pencinta anjing, berarti semuanya pasti mengerti tentang anjing dan semuanya suka anjing, itu pelihara anjing. Atau persatuan petenis, pasti semuanya orang-orang yang suka tenis atau suka main tenis. Tetapi gereja itu organisasi yang unik. Organisasi yang syarat untuk menjadi anggota itu haruslah orang berdosa. Bapak Ibu sekalian, syarat untuk masuk gereja itu apa? Yang pasti orang berdosa. Untuk masuk gereja itu, engkau harus membuat pengakuan, saya orang berdosa dan saya membutuhkan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak, engkau tidak perlu masuk gereja. Kalau engkau merasa orang benar, enggak perlu masuk gereja. Maka saya heran, kalau orang mengatakan, saya belum bisa ke gereja. Kenapa tidak bisa ke gereja? Saya orang berdosa. Loh, justru orang berdosa masuk gereja. Kalau saudara berkata, saya mau ke gereja. Oh itu kenapa? Oh, sekarang saya sudah benar, hidup saya sudah benar. Saudara kalau merasa benar, enggak perlu masuk gereja. Saudara sekalian, gereja itu adalah kumpulan orang berdosa. Maka kalau tafsiran yang mengatakan bahwa di dalam gereja ada gandum, ada lalang, memang benar bahwa dalam gereja ada orang-orang berdosa, tetapi itu bukan poin utama yang diangkat oleh Yesus di dalam perumpamaan ini. Maka untuk perumpamaan ini Yesus kasih penjelasan pula, dia mengatakan bahwa dialah penabur itu. Dialah penabur itu, dan Yesus berkata, nanti saudara bisa baca di dalam Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43, penjelasan tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Yesus berkata bahwa orang yang menaburkan benih itu ialah anak manusia. Ladang itu ialah dunia ini. Di sini kita mengerti bahwa yang Yesus maksudkan itu bukanlah gereja, tetapi Yesus memaksudkan dunia ini. Nah, kadang orang mencampur adukan antara kerajaan Allah dan gereja. Tetapi ini adalah perumpamaan tentang kerajaan, bukan tentang gereja. Memang gereja adalah titik pusat daripada kerajaan itu. Gereja itu adalah tempat di mana kita dilatih sebagai anggota daripada kerajaan itu. Saudara anggota kerajaan Allah, saudara dilatih di dalam gereja. Maka kalau saudara tidak mau pergi ke gereja, saudara tidak mau ikut pembinaan dalam gereja, maka saudara adalah orang-orang yang tidak mau dipersiapkan untuk menjadi anggota kerajaan itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kerajaan Allah itu lebih luas daripada gereja. Kerajaan Allah itu adalah dimanapun juga seorang percaya, dia tinggal, dia hidup, dia bekerja, dia studi, dia menjalankan panggilannya. Dan orang percaya itu menggunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan untuk mengikuti Tuhan dan berbuah bagi kerajaan, bagi kemuliaan Allah. Maka kerajaan Allah itu adalah orang percaya dimanapun juga dia tinggal, dia berada, dia bekerja, dia menjalankan panggilannya, menggunakan talenta karunia yang Tuhan berikan untuk berbuah bagi kemuliaan Allah. Maka jikalau saudara adalah seorang bisnismen, saudara adalah seorang arsitek, saudara dokter, saudara adalah seorang mahasiswa atau pelajar, maka disitulah kerajaan Allah itu bagimu. Maka perumpamaan ini bicara tentang bukan gereja secara spesifik, tetapi bicara tentang dunia ini. Yesus menabur benih yang baik di dunia ini, tetapi si jahat menabur pula benih yang buruk, benih yang jelek. Maka di dunia ini, dalam penjelasan Yesus, kita selalu akan melihat adanya spiritual konflik, adanya satu perseteruan secara rohani, peperangan rohani, di mana Yesus mengusahakan untuk satu tujuan yang baik, tetapi setan juga akan selalu berusaha untuk mencapai tujuannya. Sehingga di mana pekerjaan Tuhan begitu gencar, maka di situ pula setan gencar pula. Saudara sekalian, ketika anak-anak Tuhan berjuang dengan luar biasa, di situ kesusahan juga begitu hebat. Maka gereja mula-mula
ketika mereka berjuang mati-matian bagi pekerjaan kerajaan Allah, maka di situ penganiayaan begitu hebat, pengkhianatan terjadi, dan serangan-serangan terus terjadi Bapak Ibu sekalian. Sampai kapan? Sampai kapan spiritual konflik ini berlangsung? Saudara sekalian, Yesus mengatakan saat penuaian adalah pada akhir zaman nanti. Pada akhir zaman nanti Allah tidak akan mencabut lalang itu saat ini juga. Maka jangan kira bahwa peperangan rohani kita itu akan segera berakhir, saudara sekalian. Kita berdoa supaya peperangan itu segera berakhir, saudara sekalian. Kita harus menantikan sampai tiba waktunya. Maka tidak heran Bapak Ibu sekalian, selalu ada yang baru, kejahatan-kejahatan yang baru, pemikiran-pemikiran yang baru yang menentang akan keberadaan atau prinsip daripada firman Tuhan. Kejahatan yang luar biasa selalu akan terjadi. Negara-negara membuat kebijakan-kebijakan yang kontradiktif dengan firman Tuhan, itu bukan hal yang mengherankan. Itu selalu akan terjadi. Dan itu adalah benih daripada si jahat, musuh itu yang ditaburkan untuk menghambat perkembangan daripada kerajaannya. Dan Yesus mengatakan pada akhir zaman nanti, barulah anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya. Maka sampai pada akhirnya nanti, yang baik dan yang jahat itu akan terus bersama-sama berkembang, baik kerajaan Allah maupun usaha-usaha dari si jahat itu. Dan campuran di antara keduanya, benih yang baik dan benih yang jahat di dalam setiap budaya Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan berhenti sampai Allah mengirimkan malaikatnya untuk mengkumpulkan tuaian bagi kerajaannya. Maka di sini kita mengerti mengapa kejahatan itu terus ada. Kenapa ajaran sesat terus ada. Kenapa penyelewengan terus ada. Mengapa pemerintah yang korup dan jahat itu terus ada. Saudara sekalian, saudara tidak usah heran karena Yesus sudah mengatakan itu. Dan pada akhirnya nanti malaikat-malaikat akan mengkumpulkan segala sesuatu. Alkitab mengatakan malaikat akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Malaikat akan kumpulkan, lalu semuanya itu akan dicampakkan ke dalam dapur api. Saudara sekalian, Yesus sudah mengatakan sesuatu hal yang jelas bahwa pada akhirnya nanti semua yang menyesatkan, semua yang melakukan kejahatan di dalam kerajaannya, engkau akan dicampakkan ke dalam dapur api. Lalu Yesus berkata, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Saudara sekalian, kebenaran itu tidak mungkin ditutupi. Orang-orang benar tidak mungkin terhalangi. Pada waktunya tiba, mereka akan bercahaya seperti matahari. Maka kita bisa simpulkan bahwa kerajaan Allah dan kekuatan jahat itu akan terus-menerus bersisian side by side sampai kepada akhir zaman nanti. Maka saudara tidak heran kalau saudara di dalam panggilan saudara, pekerjaan saudara terus ada kesulitan jikalau saudara ingin benar-benar menjalankan panggilan itu. Karena yang jahat dan yang benar akan berjalan bersisian sampai kepada akhir zaman. Dan kita harus siap untuk itu. Saudara sekalian, meskipun tidak mudah, meskipun seringkali kita merasa ingin berhenti, merasa frustrasi, tetapi saudara sekalian, Yesus mengingatkan, jangan putus asa, jangan lemah hati. Dan inilah yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya saat itu. Mereka tidak boleh berputus asa. Murid-murid harus sadar bahwa ada musuh yang mereka akan hadapi. Ada penentangan terhadap kerajaan itu. Dan mereka melihat sendiri di depan mata mereka dalam pelayanan Yesus. Bagaimana orang-orang yang menentang Yesus dengan sangat keras. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama terus menentang dengan hebat. Mereka itu bagaikan benih yang ditaburkan oleh si jahat. Mereka juga memperjuangkan kerajaan mereka selain kerajaan Allah yang sesungguhnya itu. Mereka memperjuangkan kerajaan mereka, spirit mereka. Mereka juga tidak mau terjadi sesuatu yang menyingkirkan mereka. Mereka mau melindungi kepentingan mereka. Maka Yesus mengingatkan kepada murid-murid. Maka ini juga adalah peringatan bagi setiap kita orang-orang percaya untuk kita boleh waspada, kita boleh bersiaga. Saudara jangan pikir dengan naifnya bahwa kalau saya mengerjakan pelayanan semuanya pasti akan baik-baik saja.
Kalau saya mengerjakan pelayanan, semuanya pasti akan berjalan mulus. Toh saya kerja buat Tuhan, maka Tuhan pasti akan jaga, tidak ada hal yang mengganggu. Saudara jangan berpikir naif seperti itu. Atau kalau saya menjalankan panggilan Tuhan sebagai anak Tuhan, pekerjaan saya pasti diberkati tanpa masalah. Atau saudara merasa kalau saudara sudah berdoa, rajin baca kitab suci, tidak ada pencobaan, tidak ada godaan, tidak ada ujian sama sekali. Saudara jangan naif. Maka waktu kita melihat ada perlawanan, kita melihat ada kesulitan, biar kita tidak menyerah. Pekerjaan Tuhan akan terus berlanjut. Kerajaan Allah ketika berkembang, Yesus mengatakan kerajaan itu ketika berkembang, selalu akan ada lalang di antara gandum. Yesus sudah mengingatkan itu kepada murid-muridnya, maka ini juga yang kita boleh belajar pada hari ini. Dan pada akhirnya saudara, ada 3 hal yang kita boleh ingat. Pertama, jangan lemah hati. Dan saudara jangan mudah tertipu. Kita harus selalu berwaspada bahwa di tengah-tengah seluruh panggilan kerajaan Allah itu akan selalu ada spiritual konflik. Saudara sekalian, selalu akan ada spiritual konflik. Di tengah panggilan kita, either saudara sebagai apapun juga, di tengah panggilan saudara selalu ada spiritual konflik. Maka apa yang bisa kita lakukan? Kita perlu mengingat, Alkitab mengatakan tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, menyadari ketidakberdayaan kita, menyadari ketidaksanggupan kita. Kita datang di hadapan Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan untuk Tuhan meneguhkan, dan kita boleh berbuah sampai kepada akhirnya nanti. Tetap berdoa, belajar firman Tuhan dengan baik, karena disitulah kita bisa membedakan. Kita bisa membedakan apa yang sedang dikerjakan oleh si jahat. Ada kepekaan yang timbul melalui doa dan firman. Dan yang kedua, kita menyadari panggilan kita di dalam kerajaannya. Saudara sekalian, orang yang berada di dalam kerajaannya, tidak ada yang tidak ada panggilan. Maka kita menyadari apa panggilan kita di dalam kerajaannya. Saudara dipanggil sebagai apa? Sebagai dokter, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai businessman, apapun juga. Tidak semua orang dipanggil sebagai hamba Tuhan tentu. Saudara dipanggil sebagai musisi, sebagai pejabat dan sebagainya. Saudara sekalian, kerjakanlah panggilan itu dengan baik, dengan kesadaran bahwa panggilan ini adalah bagian daripada kerajaannya di muka bumi ini. Dan pakailah talenta, seluruh apa yang Tuhan sudah berikan, pakailah untuk memperkembangkan, sehingga benih yang baik itu akan menghasilkan buah. Gandum itu akan bernas, lalang selalu akan ada. Tetapi pada waktunya yang namanya benih yang baik, gandum, dia akan bernas. Saudara sekalian, dan yang ketiga, arahkanlah pengharapan senantiasa kepada hari Tuhan, the day of the Lord. Kita hidup bukan hanya sekejap saja, bukan hanya sementara saja berpuluh-puluh tahun lalu selesai semuanya. Tidak. Yesus mengatakan ada satu hari nanti, ada satu hari akhir zaman, Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk datang dan memisahkan, membersihkan antara lalang daripada gandum. Lalang akan dikumpulkan, lalang akan diikat dan kemudian dicampakkan ke dalam api. Dan akan ada harinya di mana orang benar, mereka akan bercahaya seperti matahari. Saudara sekalian, arahkanlah pengharapan kita senantiasa pada hari Tuhan akhir zaman. Hari di mana anak manusia akan menyatakan kemuliaannya. Anak manusia akan menyatakan kegenapan daripada segala sesuatunya. Mereka yang menyesatkan, mereka akan dikumpulkan dan mereka akan dibuang. Mereka akan dicampakkan ke dalam dapur api. Dan setiap orang yang percaya, yang ada di dalam kerajaannya, yang menghidupi panggilan itu, Yesus mengatakan mereka akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa mereka. Mari kita berdoa. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau memanggil kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Bukan karena kami orang yang bertalenta, bukan karena kami orang yang bisa bersumbangsi terhadap kerajaan itu, membuat nama Tuhan menjadi lebih mulia. Bukan ya Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang mulia. Tidak ada apapun juga yang bisa menambah kemuliaan-Mu. Tetapi ketika Engkau memanggil kami masuk ke dalam kerajaan-Mu, itu adalah satu hadiah yang begitu besar, anugerah yang tidak terkatakan. Dan ketika kami masuk, Tuhan memberikan kami panggilan, berbagian di dalam kerajaan-Mu. Tuhan menaburkan benih yang baik itu, mempertumbuhkannya Tuhan. Tetapi kami juga kiranya berwaspada. Kami menyadari bahwa di samping daripada apa yang Tuhan taburkan, juga si jahat itu menaburkan juga lalang di antara gandum untuk merusak pekerjaan Tuhan.
Tetapi kami bersyukur bahwa sebagai Tuhan, Engkau menjaga pertumbuhan daripada gandum itu, dan Engkau sendiri yang pada satu hari nanti akan memisahkan yang baik daripada yang jahat. Lalang akan dikumpulkan, lalang akan diikat dan dibuang ke dalam api. Tetapi gandum, orang-orang benar itu, mereka akan bersinar, mereka akan bercahaya di dalam kerajaan Bapa mereka. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami, menjalankan panggilan kami di tengah dunia yang jahat, di tengah dunia yang tidak mudah. Tetapi Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita.